Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan perencanaan arsitektur enterprise menggunakan pendekatan TOGAF EDM, studi kasus, laboratorium Fasilkom UMB. Pada slide pertama, di sini ada pendahuluan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Ada beberapa standar yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah laboratorium. Tujuan laboratorium adalah untuk memberi mahasiswa-mahasiswi kesempatan untuk mengeksplorasi dan meningkatkan keterampilan mereka melalui praktikum. Pada laboratorium Fasilkom UMB, kurangnya rencana yang jelas menyebabkan pengembangan sistem informasi hanya berdasarkan kebutuhan saat ini yang tidak selalu optimal, tepat, dan tepat. Oleh karena itu, kami ingin menyelidiki masalah ini dan mencari solusi dengan menggunakan pendekatan TOGAF EDM untuk perancangan arsitektur bisnis. Slide selanjutnya yaitu tahapan TOGAF EDM. Pada studi kasus Laboratorium Fasilkom UMB, kami hanya menggunakan preliminary sampai migration planning. Di sini ada metode penelitian. Laporan ini disusun dengan pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode perencanaan arsitektur enterprise menggunakan TOGAF EDM. Di sini ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini bertujuan untuk membuat langkah-langkah menjadi sistematis, mulai dari awal sampai akhir, mulai dari pengumpulan data, analisa, dan kesimpulan atau saran. Lalu kemudian ada preliminary phase. Preliminary phase terbagi menjadi dua. Ada prinsip perencanaan arsitektur dan identification. Prinsip perencanaan arsitektur meliputi prinsip visi, bisnis, sistem informasi, dan teknologi. Sedangkan identification itu meliputi 5W plus 1H. Where, when, who, why, what, and how. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dede Adika Durunafis. Terima kasih. Selanjutnya ada arsitektur vision. Terbagi menjadi dua bagian, yaitu diagram sasaran dan tujuan, lalu ada tupoksi struktur organisasi. Nah, diagram sasaran dan tujuan ini berfungsi sebagai penolak ukur dari sebuah layanan pada laboratorium Fasilkom UMB yang melibatkan seluruh perspektif. Lalu ada tupoksi struktur organisasi, menjelaskan bagian internal dari laboratorium Fasilkom UMB beserta tugas dan fungsinya masing-masing. Selanjutnya ada arsitektur bisnis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bisnis proses, stakeholder, dan diagram existing and future. Nah, bisnis proses ini menjelaskan proses bisnis laboratorium Fasilkom UMB mulai dari permintaan data dan monitoring. Selanjutnya ada stakeholder. Di sini menjelaskan orang-orang yang berkepentingan yang ada di dalam laboratorium Fasilkom UMB. Selanjutnya ada diagram existing and future. Nah, di sini menjelaskan rencana yang sudah ada dan dikembangkan menjadi rencana terbaru. Selanjutnya ada information system arsitektur terbagi menjadi 3 bagian, yaitu data arsitektur, role katalog, dan katalog aplikasi. Nah, data arsitektur ini menjelaskan standar yang mengatur data mana yang dikumpulkan, disimpan, diatur, dan diintegrasikan. Lalu ada role katalog. Di sini menjelaskan orang-orang yang berkepentingan dalam jalannya proses bisnis dari laboratorium Fasilkom UMB. Selanjutnya ada katalog aplikasi. Di sini menjelaskan aplikasi internal yang digunakan oleh laboratorium. Namun, laboratorium Fasilkom UMB belum mempunyai aplikasi khusus dan masih menggunakan Microsoft Excel dan Google Spreadsheet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andika Prasetya. Terima kasih. Selanjutnya ada teknologi arsitektur. Di dalamnya ada perangkat penunjang praktikum lab Fasilkom. Tabel di bawah ini adalah tabel lab yang digunakan di lab di Fasilkom. Ada 5 lab, yaitu lab C113, lab C115, lab D204, lab D205, dan lab D206. Selanjutnya.
Topologi jaringan yang digunakan oleh Fasilkom yaitu Metropolitan Area Network atau biasa disebut MAN. Di sampingnya ada tabel software penunjang Lab Fasilkom. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada opportunities and solution. Di dalamnya ada diagram konsep solusi, analisa SWOT, dan gap analysis. Nah, diagram konsep solusi ini melibatkan dua aktor, yaitu dosen dan laboran. Selanjutnya ada analisa SWOT. SWOT adalah identitas berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi pelayanan. Penggunaan analisis SWOT ialah untuk membandingkan antara faktor eksternal dan faktor internal. Selanjutnya ada gap analysis. Ialah tools analisis yang dirancang untuk mengukur perbedaan antara keadaan aktual atau kinerja organisasi pada selang waktu tertentu dan keadaan yang diinginkan atau potensial di masa depan. Selanjutnya ada migration planning, yaitu di dalamnya ada UI UX design, front end, back end, dan operation. Selain itu, Lab Fasilkom mengembangkan GDSC yang dikenal sebagai Google Develop Student Club untuk memberi mahasiswa kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang dunia teknologi dan berkembang di dalam organisasi. Yang terakhir ada conclusion, yaitu proposal ini menggunakan pendekatan TOGAF IDM untuk merencanakan arsitektur perusahaan Lab Fasilkom UMB dengan mengatasi masalah seperti rencana pengembangan sistem informasi yang tidak jelas, sumber daya manusia terbatas, dan kurangnya efisiensi manajemen. Tujuan penelitian ini adalah menciptakan rencana komprehensif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, kerangka berpikir, dan TOGAF IDM. Proposal ini bertujuan meningkatkan kinerja operasional lab melalui perencanaan arsitektur perusahaan yang matang. Diharapkan menghasilkan manajemen sistem informasi yang lebih efisien dan produktif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.